Atap ruko Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat roboh dan menimpa sejumlah pembeli. Petugas dibantu warga mengevakuasi para korban. Atap yang terbuat dari beton menyulitkan proses evakuasi. Akibat kejadian ini, 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya mengalami luka berat dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Otista guna mendapatkan perawatan medis. Diduga atap bangunan tersebut roboh akibat terus dihantam cuaca ekstrim yang melanda kawasan Soreang beberapa hari yang lalu. Polisi masih menyelidiki penyebab robohnya atap Pasar Soreang tersebut. Yang pertama tadi kita bersama masyarakat, pertama menolong korban dulu. Kemudian langkah berikutnya adalah kami melaksanakan rangkaian penyelidikan terhadap peristiwa ini. Ya. Nanti kita lihat fakta-fakta yang ada terkait bagaimana konstruksi bangunannya. Berdasarkan kesaksian warga, sebelumnya atap beton yang roboh tersebut telah mengalami retakan yang cukup besar. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Inilah rekaman kamera pengawas saat sejumlah pengendara tertimpa puing tembok pagar bekas gedung bioskop roboh di Jalan Sindoro, Kelurahan Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah pengendara mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara 2 orang ibu dan anak luka berat masih dalam penanganan tim medis di RS Prima Medika Pemalang. Dugaan sementara tembok setinggi 2,5 meter ini roboh dipicu oleh pekerjaan proyek pemasangan gorong-gorong di sekitar lokasi. Infonya kenapa sih mas kira-kira? Kenapa sampai rubuh? Efek galian ya, terlalu banyak. Ini gali terus soalnya. Usai kejadian, petugas membersihkan puing-puing reruntuhan menggunakan alat berat. Polisi memasang garis polisi di lokasi dan masih menyelidiki penyebab pasti tembok tersebut roboh. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Melaju ugal-ugalan sebuah bus menabrak sejumlah mobil pemudik di ruas tol Semarang-Batang, Jawa Tengah. Empat hari jelang Lebaran, arus mudik di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat terpantau padat merayap. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak menjadi sasaran serangan drone Iran. Sejumlah fasilitas pun hangus terbakar. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya, Naufal Zakwan, inilah Sindo Malam selengkapnya. Sebuah minibus terbakar di ruas tol Jor Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Adanya mobil air bersih no. Ada damkar le, tolong dibantu le. Sebuah mobil minibus terbakar hebat di ruas tol Jor Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Peristiwa bermula saat mobil melaju dari arah Fatmawati menuju Lenteng Agung. Setibanya di ruas tol Jor kilometer 26, percikan api tiba-tiba muncul dan langsung membesar. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke mobil lain. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting bagian mesin. Pengemudi dan penumpang mobil selamat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Melaju ugal-ugalan sebuah bus menabrak sejumlah mobil pemudik di ruas tol Semarang-Batang, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa atau korban luka berat akibat kecelakaan ini.
Lewat kamera dashcam, sebuah bus melaju ugal-ugalan saat melintasi kilometer 361 jalur tol Semarang-Batang, Jawa Tengah. Sopir bus yang tidak dapat kendalikan laju kendaraan menabrak sejumlah mobil pemudik di depannya. Tak ada korban jiwa maupun korban luka berat akibat peristiwa ini. Pihak Polres Batang kemudian menuju lokasi kejadian untuk selidiki motif pasti kecelakaan. Dari keterangan yang kami peroleh, untuk sementara waktu memang dari supir bus, salah satu PO tidak bisa mengendalikan kendaraan, di mana kendaraan tersebut tidak bisa menjaga jarak aman, sehingga menabrak 6 kendaraan mobil pribadi yang berada di depannya. Saat ini para korban luka-luka sudah diperbolehkan rawat jalan. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Trans Jawa, wilayah Pemalang, Jawa Tengah. Beruntung tidak ada korban jiwa. Kecelakaan terjadi di ruas jalan tol Trans Jawa Pemalang yang melibatkan 2 mobil pemudik dan 1 truk. Peristiwa bermula saat mobil yang melintas di bahu jalan melakukan pengereman mendadak hingga truk yang berada di belakangnya tidak dapat menghindar. Akibat benturan tersebut, mobil terdorong ke depan dan menabrak mobil lain yang saat itu sedang berhenti di bahu jalan. Beruntung dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa. 2 korban luka ringan diperbolehkan rawat jalan. KBM Innova yang menabrak bodi belakang KBM Ras yang sedang terparkir di bahu jalan karena mengalami keadaan darurat. Untuk korban diakibatkan kecelakaan tersebut nihil, hanya korban material saja, dan sampai dengan saat ini penanganan kecelakaan tersebut masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Pemalang. Polisi mengimbau pengguna jalan tol untuk menjaga jarak aman antar kendaraan guna mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sebuah minibus rusak parah setelah diamuk massa karena diduga kabur usai menabrak sejumlah kendaraan di Bekasi, Jawa Barat. Kasus tersebut kini ditangani oleh Polres Metro Bekasi Kota. Dengan menggunakan sepeda motor, warga mengejar minibus yang melarikan diri usai menabrak sepeda motor di Jalan Raya Nonon Sontani, Durenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Minibus terhenti usai terjebak kemacetan di simpang lampu merah Rawas Semut, Margahayu, Bekasi Timur. Sejumlah pemotor yang emosi langsung mengamuk dan meminta pengemudi untuk keluar. Setelah mobil rusak diamuk massa, sopir minibus ini dibawa petugas untuk hindari amukan. Sementara terkait tabrak lari yang berujung pengerusakan kendaraan ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Truk tangki bermuatan gas LPG tabrakan dengan truk gabah di ruas tol Tangerang Merak. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kecelakaan terjadi kemacetan hingga 2 km. Truk tangki gas LPG dengan truk bermuatan gabah padi terlibat kecelakaan di ruas tol Tangerang Merak, kilometer 76 Jembatan Kidemang, Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten. Kerasnya benturan membuat 2 truk ringsek parah di bagian depan dan pindah ke jalur berlawanan. Truk gabah terguling dan muatannya tumpah. Akibat kecelakaan, sopir truk gabah luka-luka. Berdasarkan keterangan petugas, kecelakaan bermula saat truk gabah hilang kendali akibat pecah ban dan tertabrak truk tangki LPG yang berada di belakangnya. Akibat insiden ini, arus lalu lintas dari arah Tangerang menuju Merak mengalami kemacetan hingga sekitar 2 km. Arus lalu lintas kembali normal setelah petugas mengevakuasi kedua kendaraan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Petugas mengejar sejumlah remaja yang berboncengan sepeda motor di kawasan Gunung Sahari, Jakarta. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi tawuran jelang buka puasa. Aksi kejar-kejaran antara petugas dengan sejumlah remaja yang berboncengan sepeda motor sambil membawa petasan mewarnai razia antisipasi tawuran. Petugas Reserse Kriminal Polsek Sawah Besar mengejar sejumlah remaja berboncengan sepeda motor yang kabur saat akan dirazia di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Meski sempat terlibat aksi kejar-kejaran, ketiga remaja akhirnya ditangkap polisi.
Saat digeledah, polisi mengamankan sejumlah kembang api yang dibawa para remaja. Kembang api itu diduga akan digunakan saat konvoi bersama rekan-rekannya pada jelang waktu berbuka puasa. Biasanya serangan kembang api yang dilakukan rombongan remaja konvoi sepeda motor kerap memicu aksi tawuran antar remaja. Petasan-petasan ini yang biasanya digunakan untuk saling tembak antar petasan, antar geng. Jadi alhamdulillah kita bisa melakukan penindakan di jalan. Kita berhentikan, kita kasih edukasi, kita kasih wawasan, juga kita lakukan penindakan tegas. Meski tidak dilakukan penahanan, namun petugas memberikan teguran keras kepada 3 remaja agar tidak lagi membawa kembang api di jalan dan ikut-ikutan dalam aksi konvoi kendaraan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Saling ejek di media sosial, 2 kelompok pemuda bersenjata tajam terlibat tawuran di Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi saling kejar hingga masuk ke pemukiman ini membuat warga sekitar panik ketakutan lantaran terjadi saat menjelang sahur. Dua kelompok remaja membekali diri dengan berbagai senjata tajam terlibat tawuran di Kampung Rawasilam, Kaliabang Tengah, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka terlibat saling serang hingga masuk ke permukiman warga. Ironisnya, tawuran ini terjadi setiap pekan, membuat warga khawatir dan tidak keluar rumah karena takut menjadi korban salah sasaran. Warga menduga aksi tawuran dipicu saling ejek di media sosial. Meski telah ada tindakan dari petugas, namun aksi tawuran tetap terjadi. Apa warga ya? Meresahkan nggak sih aksi-aksi begitu? Ini kadang kena lemparan batu. Oh gitu. Sejauh ini udah ada tindakan belum sih, Cak? Apa nih dari petugas gitu buat di sweeping itu pelaku-pelaku? Ada, cuman timbul lagi. Warga berharap petugas kepolisian rutin melakukan patroli pada malam hari, terutama di jam rawan menjelang sahur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebuah petasan meledak di sebuah musola di Kabupaten Blitar, Jawa Timur hingga menyebabkan bagian atap bangunan ambrul dan rusak parah. 2 orang remaja mengalami luka bakar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sebuah ledakan terjadi di sebuah musola di Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sekitar pukul 12 dini hari, diduga berasal dari petasan atau mercon berdaya ledak tinggi. Akibat ledakan itu, bagian atap dan sejumlah dinding musola mengalami kerusakan cukup parah. Puing-puing bangunan terlihat berserakan di sekitar lokasi kejadian. 2 orang yang berada di dalam musola saat ledakan terjadi mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuh, terutama pada tangan, dada, dan wajah. Kedua korban berusia 16 dan 19 tahun, kemudian segera dievakuasi warga dan dibawa ke rumah sakit Serengat untuk mendapatkan perawatan medis. Salah satu korban merupakan anak dari pemilik musola. Korban diketahui sering beraktivitas di musola pada malam hari. Warga tidak mengetahui jika anak tersebut meracik petasan di dalam musola. Keterangan dari dokter jaga pada saat yang tiga berita tersebut datang diantar oleh orang tuanya, tidak ada penyebabnya. Informasi dari dokter jaga saat akan memasukkan mesin ke selongsong. Polisi masih mendalami penyebab pasti ledakan petasan, termasuk menelusuri bahan dan proses pembuatan petasan yang diduga menjadi sumber ledakan. Ledakan terjadi saat sholat raweh di sebuah masjid di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ledakan diduga berasal dari tempat wudhu pria. Video amatir ini merekam sesaat setelah ledakan di Masjid Raya Pesona Komplek Perumahan Pesona Regency, Kecamatan Patrang, Jember. Warga terlihat panik dan berhamburan keluar masjid. Usai mendapat laporan warga, Polres Jember langsung ke lokasi memasang polis lain. Olah TKP pun digelar, sementara warga tak boleh mendekati lokasi. Takmir Masjid Fadil menyebut ledakan terjadi di sekitar tempat wudhu pria.
di dekatnya tempat wudhu. Kerusakannya apa saja? Kerusakannya itu kerusakan plafon, terus etalase buku-buku, termasuk juga roster, ya. Sama lagi termasuk sumber keledakan itu diduga dari lemari. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerusakan cukup parah terjadi di sekitar pusat ledakan. Dugaan sementara kita belum bisa menyimpulkan karena masih awal, belum kita melakukan olah TKP lanjutan. Ada bentuk fisiknya seperti apa kira-kira? Untuk yang kelihatan dari jauh tadi itu masih kayak ada papan besi yang ada ledakan. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto turun langsung ke lokasi. Kapolda mengecek pusat ledakan sekaligus memberikan instruksi kepada jajarannya di lapangan. Selain Kapolda, tim Lapor Polda Jatim turun langsung ke lokasi untuk mengambil sampel reruntuhan. Dari hasil penyidikan sementara, ledakan sangat kuat dan terjadi saat jemaah sedang melaksanakan sholat tarawih. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang pengemudi ojek online terluka akibat dianiaya 2 begal di Cianjur, Jawa Barat. Pelaku gagal merampas motor korban dan diamuk warga hingga babak belur. Itu pelakunya Duan. Ayo kerja begal tak benar tangkil. Dua pria ini babak belur diamuk warga Kampung Panembong, Kaler, Mekarsari, Cianjur, Jawa Barat. Warga kesal dengan ulah para pelaku yang akan merampas motor pengemudi ojek online. Korban terluka parah karena dianiaya di bagian tangan dan pahanya. Sebelumnya, korban menolak 2 pelaku untuk memesan ojek online. Namun karena dipaksa, korban membawa pelaku dan dianiaya di tempat yang sepi. Warga mengetahui kejadian penganiayaan karena teriakan dari korban. 2 pelaku diserahkan warga ke kantor polisi. Aksi kriminalitas meningkat jelang Lebaran di Ponokawan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang wanita lansia menjadi korban penjambretan saat hendak berangkat mengaji ke masjid. Kamera pengawas merekam saat seorang wanita lanjut usia dijamret saat hendak berangkat mengaji ke sebuah masjid di desa Ponokawan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Tas korban yang berisi ponsel dan dompet yang berisi sejumlah uang ditarik dan dibawa kabur oleh seorang tak dikenal menggunakan sebuah motor. Ironisnya, korban yang berusaha mengejar pelaku jatuh tersungkur di jalan tanpa ada yang menolong. Dibantu pengurus masjid, akhirnya korban melaporkan kasus penjamretan itu ke polisi. Menurut warga, jelang Lebaran di kawasan desa Ponokawan Krian, Sidoarjo sering terjadi kasus penjamretan dan pencurian motor. Seorang mama di Medan mengejar dan menabrak pelaku jambret yang merampas gelang emasnya. Kedua pelaku yang terjatuh dari motornya kemudian dihakimi massa. Warga menangkap 2 pelaku jambret yang terjatuh dari motornya usai ditabrak korbannya seorang emak-emak. Dalam peristiwa yang terjadi di Medan Area Medan, Sumatera Utara ini, korban juga alami luka-luka karena sengaja menabrakkan motornya ke motor pelaku. Petugas kepolisian sektor Medan Area yang saat itu sedang melaksanakan pengamanan Idul Fitri langsung menuju lokasi kejadian dan menangkap kedua pelaku yang sempat dihakimi massa. Kronologi kejadian, korban yang berkendara motor sempat dipepet kedua pelaku dan kemudian merampas gelang emas korban. Korban kemudian mengejar pelaku hingga akhirnya pelaku terjebak kemacetan di simpang Jalan Halat. Korban menabrak motor pelaku. Kemudian dilakukan pengejaran sampai dengan simpang Air Hakim mengarah ke Jalan Halat. Sampai di Halat terdapat lampu merah dan tersangka karena macet membalikkan sepeda motornya dan melawan arah. Mengetahui tersangka melawan arah, korban langsung dengan refleks menabrak tersangka dan berhasil diamankan oleh masyarakat dan personil pos PAM Angsapura. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas juga mengamankan sepeda motor pelaku dan gelang emas korban yang sempat dijamret pelaku. Pelaku dikenakan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman penjara di atas 7 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. 4 hari jelang Lebaran, jalur arteri Pantura Cirebon terpantau padat merayap.
Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengunjungi stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Setibanya di stasiun Pasar Senen, Teddy melihat sejumlah fasilitas yang ada di stasiun Pasar Senen. Ia juga melepas keberangkatan kereta api kerakyatan pada sore hari itu. Seskap Teddy juga sempat menyapa para calon pemudik di peron dan di dalam kereta. Nyaman nggak keretanya? Ini yang bikin nih. Sebagai salah satu stasiun keberangkatan pada arus mudik Lebaran 2026, stasiun Gambir terus dipadati sejumlah pemudik. Para pemudik mengaku sudah membeli tiket sebelum memasuki bulan Ramadan. H-4 Lebaran, pemudik terus padati stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi KAI Daop 1 Jakarta, sebanyak 17.000 penumpang akan diberangkatkan pada hari ini. Sejumlah pemudik mengaku sudah membeli tiket jauh-jauh hari, tepatnya sebelum memasuki bulan Ramadan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung pergerakan penumpang mudik di Terminal 1C, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menhub memastikan stimulus diskon tiket pesawat yang diberikan pemerintah telah dirasakan oleh masyarakat. Meski demikian, Menhub juga menemukan masih ada penumpang yang mengeluhkan harga tiket saat arus balik yang masih tergolong tinggi. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung suasana arus mudik di Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta. Menhub berbincang dengan sejumlah penumpang pesawat yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan transportasi udara terkait diskon tiket pesawat. Berdasarkan hasil dialog, Menhub menilai diskon tarif tiket pesawat sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Bahkan, potongan harga tiket yang diterima penumpang bisa mencapai hingga 20%, lebih tinggi dari perkiraan awal pemerintah yang berkisar 17 hingga 18%. Meski demikian, Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi terkait penjualan tiket melalui online travel agent agar kebijakan stimulus tersebut benar-benar sampai dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Lihat bagaimana pelaksanaan mudik ya, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta, dan juga sekalian tadi melakukan bukan pemeriksaan sih ya, tapi bertanya kepada para penumpang kira-kira kebijakan pemerintah yang diberikan oleh Presiden itu sampai seberapa jauh masyarakat dapat menikmati stimulus diskon tarif tiket. Sejauh ini kami melihat bahwa diskon atau stimulus yang diberikan oleh pemerintah sudah sampai kepada masyarakat ya. Namun ada beberapa hal nantinya mungkin juga kita akan evaluasi khususnya terkait dengan online travel agent ya. Kami berharap bahwa online travel agent juga mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Menhub juga menemukan masih ada penumpang yang mengeluhkan harga tiket saat arus balik yang masih tergolong tinggi. Menurut Menhub, hal tersebut terjadi karena ketersediaan kursi kelas ekonomi yang mendapatkan stimulus telah habis, sehingga sejumlah penumpang terpaksa membeli tiket kelas bisnis yang harganya lebih mahal. Jelang Hari Raya Idul Fitri, volume pemudik motor yang melintas di Jalan Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur semakin ramai. Polisi menyisir sepanjang jalur mudik wilayah Jakarta Timur dan masih menemukan ranjau paku yang membahayakan pemotor. Menggunakan mobil yang dilengkapi peralatan magnet, aparat Satlantas Polres Metro Jakarta Timur menyisir jalur mudik di wilayah Jakarta Timur, khususnya di jalur dari arah Jakarta menuju Pantura. Secara perlahan, polisi membersihkan ranjau paku yang bertebaran di sepanjang jalan. Hasilnya, sejumlah ranjau yang terbuat dari potongan besi payung ditemukan di sejumlah titik. Pembersihan ranjau paku ini dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemudik motor yang melintas di jalur arteri, serta untuk mencegah kecelakaan lalu lintas. Membantu masyarakat yang akan pulang kampung, biar perjalanannya merasa aman, nyaman, ya tidak terganggu karena adanya kendala ranjau paku. Jadi kami bersihkan.
Jelang Lebaran, volume pemudik motor yang melintas di ruas jalur mudik Kalimalang terus meningkat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mulai memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 268 Brebes. Hal ini memicu lonjakan signifikan terhadap volume kendaraan yang melintas di ruas tol Cikampek, Palimanan. 4 hari jelang Hari Raya Lebaran, ruas tol Cikampek Palimanan terpantau masih ramai lancar. Namun begitu, volume kendaraan yang melintas di ruas tol ini terpantau mulai meningkat signifikan dibandingkan hari sebelumnya. Tercatat sebanyak 71.000 kendaraan telah melintas di ruas tol Cipali, ini meningkat 18% pemirsa. Guna mengantisipasi terjadinya kepadatan, polisi mulai menerapkan sistem rekayasa lalu lintas one way. Pemudik pengguna mobil listrik yang melintas di wilayah Sragen, Jawa Tengah tidak perlu khawatir karena jika kehabisan daya di tengah jalan, polisi di wilayah Sragen menyiapkan layanan pengisian daya darurat gratis melalui mobil charger keliling bernama Mbak Dewi. Mbak Dewi atau Mobile Bakti Digital Electric Vehicle Way Incident, mobil operasional milik Satlantas Polres Sragen yang dimodifikasi menjadi layaknya stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang beroperasi secara mobile di wilayah Kabupaten Sragen. Melalui layanan ini, pemudik pengguna kendaraan listrik yang kehabisan daya di tengah perjalanan bisa mendapatkan bantuan pengisian daya darurat agar kendaraan dapat kembali melanjutkan perjalanan. Saya dari Sukoharjo perjalanan ke Ngawi mau pulang, kemungkinan baterai mobil listrik saya tidak sampai rumah. Saya coba berhenti di Sragen dan saya diarahkan sama mas-mas yang Sragen sini, suruh telepon 110, nanti pasti dibantu Pak Polisi. Kendaraan charger mobile ini siaga di pos terpadu alun-alun Sragen dan akan langsung menuju lokasi pemudik untuk memberikan bantuan pengisian daya darurat setelah pemudik menghubungi hotline 110. Apabila ada pemudik yang mungkin mengalami kehabisan daya secara mendadak, bisa menghubungi layanan call center kami 110 ataupun juga dengan scan barcode chatbot Sipolan Polda Jateng. Kemudian nanti petugas kami akan menghampiri pemudik tersebut dengan membawa Mbak Dewi ini untuk memberikan pelayanan pengisian daya listrik sampai dengan 10%. Melalui layanan ini, polisi berharap para pemudik pengguna mobil listrik dapat merasa lebih aman dan nyaman selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. 4 hari jelang Lebaran, arus mudik di jalur arteri Pantura Cirebon terpantau padat merayap. Kepadatan terjadi di persimpangan lampu merah Pleret. Kamis pagi, volume pemudik di jalur arteri Pantura meningkat signifikan. Jalur ini didominasi pemudik roda 2 berplat Jabodetabek. 2 hari terakhir peningkatan pemudik terus meningkat. Para pemudik memilih menggunakan motor karena hemat biaya dan menghindari kemacetan. Diprediksi volume pemudik akan terus meningkat. Puncaknya pada sore ini dan hari Rabu esok. Pemudik yang menggunakan motor memadati jalan arteri Cirebon, Jawa Barat. Tak hanya itu, motor mereka dihiasi oleh tulisan-tulisan unik yang mampu menyita perhatian di sepanjang jalur mudik. Tulisan berbunyi mudik modal sendiri, bukan subsidi yang dikorupsi terlihat terpasang di motor milik Mia Julianti, pemudik asal Tangerang yang tengah menuju Cilacap. Mia mengaku tulisan tersebut dibuat sebagai bentuk ungkapan pribadi yang ingin ia sampaikan kepada publik. Di balik tulisan yang menyita perhatian itu, Mia bersama suami dan anaknya tetap harus menempuh perjalanan panjang. Ia telah berada di jalan selama sekitar 13 jam. Berangkat pada malam hari dengan kondisi lalu lintas sempat mengalami kemacetan di sejumlah titik seperti Bekasi dan Cikarang. 13 jam kali ya, soalnya aku berangkat semalam jam 7 malam. Karena bawa anak kecil juga, jadi banyak berhenti dan sempat tidur juga.
Jalanan macet nggak sih? Udah kena macet apa nggak? Kena, semalam kena macet. Pas di Bekasi kena, di Cikarang kena. Terus ada beberapa kejadian kecelakaan juga. Perjuangan mudik lebaran dilakukan dengan berbagai cara oleh masyarakat. Di antaranya pemudik memilih menggunakan sepeda motor agar lebih cepat sampai dan menghemat waktu. Jajaran Polda Bali meninjau kemacetan parah yang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kemacetan menuju pelabuhan terjadi hingga 30 km lebih. Kapolda Bali Irjen Daniel Aditya Jaya bersama Pangdam Udayana Pik Budiakto dan Kepala Basarnas Bali Inyoman Sidakarya melakukan peninjauan ke jalur penyeberangan Gilimanuk dengan menggunakan helikopter. Peninjauan udara tersebut dilakukan untuk melihat secara menyeluruh kondisi arus lalu lintas serta memastikan kelancaran mobilitas masyarakat yang hendak menyeberang menuju Pulau Jawa. Dari hasil pemantauan udara, terlihat antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk masih mengular cukup panjang, bahkan mencapai puluhan kilometer. Sebelumnya, macet horor mewarnai angkutan mudik tahun 2026 menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Ribuan kendaraan terlihat masih terjebak macet di ruas jalan Denpasar Gilimanuk. Ekor kemacetan sudah terlihat 30 km dari arah Pelabuhan Gilimanuk. Ini Bu kan masih cukup jauh antreannya. Ini Ibu masih apa sih upaya nanti sama keluarga untuk tetap semangat dalam antrean ini? Pokoknya pikiran positive thinking aja. Yang penting tujuannya kita ketemu sama keluarga di Jawa gitu ya. Nggak apa-apa walaupun nanti ngantrenya berjam-jam. Nggak masalah karena memang kalau nggak macet, kalau nggak antri bukan euforia mudik namanya. Sejak 5 hari jelang lebaran, penumpang yang menyeberang sudah tercatat 309.135 orang menyeberang ke Pulau Jawa. Naik 0,7% dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Antrean kendaraan pemudik di Pelabuhan Gilimanuk mengular hingga 23 km. Tingginya mobilitas di Pelabuhan Gilimanuk tidak sebanding dengan kapasitas dermaga dan jumlah kapal yang beroperasi. Ribuan pemudik motor berteriak sambil membunyikan klakson saat seorang pemudik yang pingsan digotong keluar antrean. Sementara pemudik pingsan menangis. Pemudik pingsan berhasil dievakuasi melewati antrean kendaraan dilarikan ambulans ke posko kesehatan. Total 17 pemudik mengalami gangguan kesehatan, pingsan maupun terluka akibat kepanasan terlalu lama mengantre. Lonjakan penumpang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk pada Senin pagi. Tingginya volume kendaraan membuat antrean mengular hingga 23 km. Panjangnya antrean di Gilimanuk disebabkan karena tingginya mobilitas masyarakat yang tidak sebanding dengan kapasitas dermaga dan jumlah kapal yang beroperasi. Akibatnya, antrean kendaraan menuju pelabuhan terus memanjang sejak akhir pekan. Polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Gilimanuk. Polisi juga menyiapkan kantong-kantong parkir untuk menampung kendaraan yang menunggu giliran menyeberang, serta melakukan patroli untuk mencegah penyerobotan antrean kendaraan yang berpotensi memicu kemacetan dan konflik antar pengguna jalan. Kita sudah melakukan pengalihan ya, penarikan dari kakak, baik itu truk, kendaraan kecil, truk, bus, kita sudah melakukan rekayasa. Kalau tadi malam ya sampai 23 kilo untuk kemacetan ke arah Denpasar, namun saat ini sudah berkurang menjadi kurang lebih 14 km. Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry Persero telah mengoptimalkan layanan penyeberangan Gilimanuk ke Tapang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada momen Lebaran. Saat ini sebanyak 35 kapal dioperasikan tanpa henti selama 24 jam untuk melayani arus kendaraan dari Bali menuju Jawa. Selain penambahan jumlah armada, ASDP juga menerapkan pola operasional tiba bongkar berangkat untuk 6 kapal untuk mempercepat pelayanan di pelabuhan.
Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Hingga malam ini Pelabuhan Merak terus dipadati oleh kendaraan roda 4. Sejumlah rekayasa lalu lintas telah dilakukan melihat volume kendaraan yang kian meningkat, mengingat puncak arus mudik diprediksi jatuh pada esok hari. Sejumlah kendaraan memadati beberapa buffer zone di area Pelabuhan Merak. Saat ini sejumlah buffer zone yang tersedia terisi sekitar 40-60%. Jumlah tersebut akan terus meningkat melihat puncak arus mudik diprediksi jatuh pada esok hari. Per hari ini, Jasa Marga mencatat sebanyak 48.127 kendaraan telah melewati gerbang tol Cikupa arah Merak. Jumlah ini meningkat 3,3% dari lalu lintas normal. Pasukan pertahanan Israel merilis rekaman operasi militer darat yang dilakukan pasukan Brigade ke-401 di Lebanon Selatan. Operasi ini menyasar gudang senjata yang diduga milik Hizbullah. Sejumlah pasukan militer Israel memasuki area gudang persenjataan yang diduga milik Hizbullah. Salah satu misi operasi militer ini adalah untuk merampas seluruh senjata serta melumpuhkan gudang persenjataan tersebut. Sementara itu, IDF mengonfirmasi bahwa operasi tersebut dilakukan di daerah Lebanon Selatan. Memasuki minggu ketiga konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, gempuran rudal Iran kembali menghujani Tel Aviv hingga memicu kebakaran di pusat kota tersebut. Kebakaran meluas di pusat kota Tel Aviv setelah rudal yang diluncurkan dari Iran dilaporkan menghantam kota tersebut. Selain membakar bangunan, sejumlah kendaraan juga hangus terbakar hingga membuat situasi di kota tersebut menjadi keos. Media Israel melaporkan kebakaran masih terjadi di beberapa titik di Tel Aviv. Sebuah proyektil menghantam bangunan di kota pesisir Naharia. Sedikitnya 7 orang dilaporkan terluka dan 2 rumah warga terbakar. Peristiwa tersebut memicu kebakaran hebat. Petugas darurat segera memadamkan api dan mengevakuasi korban di lokasi kejadian. Hingga kini, otoritas Israel masih menyelidiki sumber kerusakan, termasuk apakah kebakaran dipicu hantaman rudal langsung atau serpihan sistem pencegat milik Israel. Pemirsa, untuk pertama kalinya setelah 3 pekan perang berlangsung, Iran meluncurkan rudal Sijil. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan rudal balistik gelombang ke-54 ke arah Israel. Salah satu rudal yang diluncurkan adalah rudal strategis berbahan bakar padat Sijil. Jangkauan Sijil mencapai 2.000 km dan dapat menyerang jauh di dalam wilayah musuh. Bahkan rudal ini bisa mencapai seluruh Israel dan Eropa Tenggara. Rudal ini berukuran panjang 18 meter dan dapat membawa muatan sekitar 700 kg. Selain Sijil, Iran juga meluncurkan rudal Khorramshahr, Khaybar Shekan, Qadr, dan Emad. Dua minggu lebih perang Amerika-Israel dengan Iran berkecamuk, Iran makin unjuk gigi kecanggihan rudalnya. Salah satu rudal Sijil, rudal menari milik Iran ini kini menjadi rudal yang paling ditakuti selama serangan balasan Iran karena kecepatannya dan sulit dilacak. Lebih dari 2 pekan perang antara Iran dengan Amerika dan Israel, saling serang rudal terus terjadi.
Rudal-rudal Iran berhasil meluluhlantakkan Israel dan aset militer Amerika di kawasan Teluk. Salah satunya rudal Sejil yang masuk jenis rudal balistik jarak menengah. Rudal jenis ini menjadi rudal andalan Iran dan paling ditakuti. Iran menjulukinya senjata burung ababil dan rudal menari karena geraknya yang lincah. Berbeda dengan rudal lainnya, Sejil menggunakan 2 tahap pendorong dan bahan bakar padat sehingga bisa meluncur cepat dan sulit dilacak. Sejil memiliki panjang 18 meter dan bisa mengirimkan muatan hingga 700 kg. Jangkauan maksimalnya 2 hingga 3.000 km, mampu menjangkau hingga Eropa Tenggara. Dilansir dari Euronews, dalam waktu 7 menit sejak ditembakkan, Sejil bisa melesat menembus Iron Dome dan menjangkau Tel Aviv. Sejil dirancang untuk menjadi pengganti rudal berbahan bakar cair dengan kecepatan dan kemampuannya membuat Sejil sulit dicegat sistem pertahanan. Nama rudal Sejil diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Fil dari kata sijil atau tanah liat yang dibakar. Rentetan serangan rudal Sejil terus diluncurkan Iran ke jantung-jantung pertahanan Amerika Israel dalam rangkaian Operasi True Promise 4. Diduga terkena serangan drone, kebakaran terjadi di dekat Bandara Internasional Dubai. Meski belum ada laporan korban, namun penerbangan di Bandara Internasional Dubai sempat terganggu. Tangki BBM di Bandara Internasional Dubai, Uni Emirat Arab terbakar hebat imbas serangan. Kebakaran diduga akibat serangan drone. Akibatnya, penerbangan dari dan menuju bandara mengalami gangguan. Belum diketahui asal drone yang menyerang Dubai, namun insiden ini terjadi di tengah peperangan antara Amerika dan Israel dengan Iran. Otoritas Dubai berupaya mengendalikan kebakaran di dekat bandara tangki bahan bakar yang terdampak. Kantor media Dubai mengatakan belum ada laporan korban luka akibat serangan. Namun penerbangan di Bandara Internasional Dubai sempat terganggu. Ini adalah serangan ketiga di Bandara Internasional Dubai setelah sebelumnya 2 drone jatuh di dekat bandara pada 11 Maret lalu. Gelombang serangan drone dan roket berhasil menembus pertahanan udara dan menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak. Ledakan drone dan roket memicu kebakaran besar di dalam komplek kedubes Amerika Serikat di Baghdad, Irak. Api dan asap hitam membumbung dari komplek kedubes Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat belum mengomentari serangan yang diluncurkan Iran tersebut. يا رب سترك انت ارحم الراحمين ضربها Ribuan pemudik roda 2 memadati pelabuhan Ciwandan, Banten pada H-4 Lebaran. Meski demikian, harus penyeberangan ke Pulau Sumatera masih lancar. Ratusan pemudik motor mulai memadati pelabuhan Ciwandan sejak pukul 1 Selasa dini hari. Para pemudik sepeda motor membawa tas besar, koper, serta bawaan oleh-oleh yang diikat di belakang. Mereka masuk satu persatu ke dalam pelabuhan untuk menunggu giliran masuk ke dalam kapal. Berdasarkan data dari pengelola pelabuhan Ciwandan, jumlah penumpang yang menyeberang mencapai 1.902 orang dengan total kendaraan roda 2 sebanyak 1.196. Pelabuhan Ciwandan dibuka sebagai pelabuhan angkutan lebaran khusus kendaraan roda 2 pada arus mudik lebaran 2026. Ya kirain ya di jalan tadi kirain ya kayak masih sepi orang, tapi nyampe sini udah rame, maksudnya udah lumayan lancar, udah lumayan rame orang mudik. Pemerintah mempersiapkan berbagai rekayasa demi kelancaran arus mudik lebaran 2026. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan akan berlakukan one way nasional pada 18 Maret nanti. One way nasional flag out untuk arus mudik adalah tanggal 18. Arus balik nanti akan kita lihat lagi, tetapi sampai saat ini kondisi arus lalu lintas cukup terkendali. Kepadatan ada, ya.
peningkatan arus juga iya. Tetapi dengan adanya work from anywhere ini terurai keberangkatannya. Adanya kebijakan pemerintah yang tegas tentang SKB ini juga sangat strategis untuk bisa mengelola flow daripada arus lalu lintas, baik yang berada di tol dan berada di arteri. 5 saksi dihadirkan dalam sidang perkara dugaan korupsi impor LNG PT Pertamina dengan terdakwa mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sejumlah saksi menyebut audit BPK keliru soal kerugian negara. 3 saksi fakta yang dihadirkan dalam sidang perkara dugaan korupsi impor LNG antara lain Henny Trisnadewi, Daniel Purba, serta Aris Azov. Ketiganya merupakan karyawan PT Pertamina. Selain saksi fakta, sidang juga menghadirkan 2 saksi ahli dari pihak terdakwa yakni ahli hukum perdata Trisakti Subani dan ahli audit investigasi Leo Joko Eko Nugroho. Para saksi dan kuasa hukum terdakwa menyatakan temuan BPK yang jadi dasar dakwaan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Pertamina justru untung dari impor LNG. Sebelumnya, jaksa menuduh terdakwa Hari Karyuliarto merugikan negara sekitar 1,7 triliun rupiah dalam dugaan kasus impor LNG PT Pertamina. Saksi fakta Bu Henny menyatakan kajian ada 4 konsultan, ada FGE, ada Woodmac, ada McKinsey dan ada konsultan kapal top dunia untuk mempersiapkan pengadaan LNG atau penandatanganan kontrak. Jadi mestinya tidak disertai kajian, tuduhan seperti itu sudah terbantahkan. Tidak ada kajian, itu hal yang tidak benar, tidak sesuai fakta. Pertemuan Rismon Sianipar dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menuai komentar di media sosial. Ada yang mengapresiasi akhirnya jalan damai dimunculkan, tapi ada juga ini bentuk sindiran halus dari Wapres usai diserang sebelumnya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Rismon Sianipar mendatangi kantor Wakil Presiden. Kunjungan ini dalam rangka menyampaikan permohonan maaf dan silaturahmi. Rismon hadir bersama sejumlah rekannya setelah sebelumnya sempat mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dan inilah pertemuan Rismon Sianipar dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Terlihat keduanya terlibat perbincangan kecil dan Wapres menghadiahkan parsel besar ke Rismon di ujung pembicaraan. Dengan alasan kesibukan, Wapres langsung izin meninggalkan Rismon dan menuju ke ruang kerjanya. Sejumlah netizen ada yang menanggapi positif dari pertemuan ini dan pertemuan akhirnya menghasilkan perdamaian. Tapi ada juga yang menyoroti ukuran parsel yang diberikan sebagai bentuk sindiran. Komisi 3 DPR RI meminta Polri dan LPSK memberi perlindungan kepada Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus yang jadi korban penyiraman air keras. Komisi 3 DPR juga akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman telah menggelar rapat khusus untuk membahas penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus. Selain mengecam keras, Komisi 3 juga mendorong LPSK memberikan perlindungan kepada Andri Yunus dan keluarganya. Komisi 3 menilai penyerangan terhadap Andri Yunus sebagai bentuk perlawanan terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat perlindungan HAM. Habibur Rahman juga meminta Polri mengusut tuntas kasus ini dengan transparan dan profesional. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada saudara Andri Yunus secara cepat, transparan, dan profesional, serta segera mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan, maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Noval Zakwan, sampai jumpa.